Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Batavi Anwar dengan NIM 2115040150 dari kelas Psikologi Islam E. Di sini saya akan menjelaskan salah satu bentuk dagang emosi, yaitu kecemasan. Di mana kecemasan adalah kondisi jiwa yang penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran akan apa yang terjadi, baik berkaitan dengan permasalahan yang terbatas maupun hal-hal yang aneh. Deskripsi umum akan kecemasan yaitu perasaan tertekan dan tidak tenang serta berpikiran kacau dengan disertai banyak penyesalan. Ciri-ciri umum yang dirasakan tubuh saat cemas adalah kegelisahan, tangan atau anggota tubuh yang bergetar, jantung berdebar keras atau berdetak kencang, jari-jari atau anggota tubuh menjadi dingin, merasa lemas atau mati rasa. Bahkan jika kecemasan terlalu melanda diri kita, maka kita akan bisa pingsan. 3. Macam-macam kecemasan. Ada 3 macam kecemasan. Yang pertama, kecemasan realitis adalah ketakutan terhadap bahaya dari dunia eksternal dan taraf kecemasan sesuai dengan derajat ancaman yang ada. Kecemasan moral, ketakutan terhadap hati nurani sendiri. Orang yang nuraninya berkembang baik cenderung merasa berdosa apabila dia melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kode yang dimilikinya. 3. Kecemasan neurotik adalah ketakutan terhadap hukuman yang bakal diterima dari orang tua atau figur penguasa lainnya. Faktor penyebab kecemasan. Yang pertama, faktor biologi. Beberapa individu yang mengalami episode sikap bermusuhan, iritabilitas, perilaku sosial, dan perasaan menyangkal terhadap kenyataan hidup dapat menyebabkan ansietas tingkat berat bahkan ke arah panik. Selanjutnya, gangguan fisik yang dapat menyebabkan ansietas adalah antara lain gangguan otak dan saraf atau neurologis, seperti cedera kepala, infeksi otak, dan gangguan telinga dalam, gangguan jantung seperti kelumpuhan jantung, dan irama jantung yang abnormal atau aritma. Dampak kecemasan yang berlebihan. Gangguan kecemasan dalam jangka pendek berguna mempersiapkan seseorang untuk menghadapi krisis dengan membuat tubuh menjadi lebih waspada. Namun, bisa menjadi kontraproduktif, yaitu menyebabkan pusing, mual, diare, dan sering buang air kecil ketika hal tersebut berlanjut. Kecemasan dapat mengaruhi kesehatan mental dan fisik. Saat mengalami kegangguan kecemasan, terdapat area tubuh yang langsung mengalami efeknya, antara lain sistem saraf pusat, kecemasan jangka panjang, dan serangan panik. Hal ini meningkatkan frekuensi gejala seperti sakit kepala, pusing, dan depresi ketika merasa cemas dan stres. Bisa juga mengganggu sistem ekskresi. Gangguan kecemasan mempengaruhi sistem pencernaan dengan menyebabkan gejala seperti sakit perut, mual, diare, dan masalah pencernaan lainnya. Kehilangan nafsu makan bisa terjadi karena kondisi ini. Cara mengatasi kecemasan dalam perspektif Islam. Zikir. Terapi zikir mampu mengurangi kecemasan pada ibu hamil. Peristiwa ini disebabkan karena rangkaian terapi zikir yang menolong individu membangun persepsi dan kepercayaan bahwa semua konflik akan mampu dilalui dengan baik atas pertolongan dan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, dengan membaca Al-Fatihah dan mendengarkan murotal. Namun ada juga cara mengatasinya, yaitu kembali di lingkungan Anda. Saat seseorang mengalami kecemasan, melakukan hal-hal yang Anda suka, melakukan hal baru, keluar rumah agar terkena sinar matahari, makan makanan sehat, rajin berolahraga, dan berpikir positif, tidur cukup, hingga
menghindari konsumsi kafein secara berlebihan, atau bisa juga dengan melepaskan apa yang Anda rasakan, atau dengan curhat atau bercerita kepada orang lain, maka itu akan bisa mengurangi kecemasan terhadap diri Anda sendiri. Baiklah, itulah penjelasan dari saya tentang kecemasan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.